Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, persatuan dalam perbedaan. Kita masih fokus pada subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia KD 3.4 atau 4.4, melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. KD 3.3 atau 4.3, IPA, cara hewan beradaptasi dengan lingkungan. PJOK KD 3.3 atau 4.3, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Bagaimana materinya? Mari kita bahas satu persatu. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Di pembelajaran sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan atau pembicara, penulis yang terdiri di atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-cirinya yang pertama, unsur penting itu ada, minimal subjek dan predikat. Menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Contohnya, ini ada di buku tema Pertempuran Ambarawa. Di sini ada sebuah paragraf, kita disuruh membuat peta pikiran, tetapi menggunakan kalimat efektif. Tetap kita melibatkan 6 kalimat tanya. Ini ada paragrafnya tentang pertempuran Ambarawa. Ini ada beberapa paragraf. Bagaimana caranya untuk menentukan peta pikiran berdasarkan kalimat efektif? Tetap alurnya kita memakai 6 kata tanya. Kita akan bahas mulai dari kata tanya apa. Ya, di sini kita bisa memakai pertanyaan yang jawabannya ada di teks. Tetapi jawaban itu merupakan sebuah kalimat efektif. Informasi penting itu merupakan kalimat efektif. Contoh, kata tanya apa? Apa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945? Kita bisa lihat di paragraf. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kalau kita lihat dari struktur kalimatnya, pada tanggal 20 Oktober itu KW atau keterangan waktu, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle itu S atau subjek, mendarat predikat di Semarang itu keterangan tempat, dengan maksud mengurus itu predikat, tawanan perang itu objek. Jadi ini bisa dikatakan sudah kalimat efektif karena minimal terdiri dari subjek dan predikat. Dan informasi pentingnya ya sama seperti tadi jawaban dari pertanyaan apa. Ini ada di paragraf yang tadi sudah kita tayangkan. Yang kedua, menggunakan kata tanya mengapa. Bisa. Mengapa rakyat Indonesia marah kepada sekutu? Jadi jawabannya, pasukan sekutu dan Nica sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda dan mempersenjatainya. Pasukan sekutu dan Nica itu subjek, sampai itu predikat, di Ambarawa dan Magelang itu keterangan tempat, untuk membebaskan itu predikat, para tawanan tentara Belanda itu objek, dan mempersenjatainya itu predikat. Ini juga merupakan kalimat efektif.
Yang ketiga, kita langsung saja, ini adalah kalimat efektifnya. Informasi pentingnya bisa kita peroleh seperti ini. Siapa yang terlibat pertempuran di Kota Magelang? Berarti Tentara Keamanan Rakyat dan Pasukan Gabungan Inggris dan Nica. Ini juga sudah kita tandai yang merah, ini berarti keterangan waktu ya. Di Kota Magelang keterangan tempat terjadi pertempuran, predikat Pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan Gabungan Inggris dan Nica, ini adalah subjek. Kata tanya bagaimana? Bagaimana Kolonel Sudirman membuat pasukan sekutu terkurung? Ada menggunakan taktik gelar supit urang. Kolonel Sudirman itu adalah subjek, memimpin predikat, pasukannya objek. Kata tanya kapan? Kapan Indonesia berhasil merebut Ambarawa? Dan seterusnya. Jawabannya setelah bertempur selama 4 hari. Ini juga keterangan waktu pada tanggal 15 Desember. Ini juga waktu pertempuran berakhir, predikat ya. Indonesia berhasil, berarti Indonesia itu subjek, berhasil merebut itu adalah predikat, Ambarawa itu adalah objek. Berhasil merebut Ambarawa itu juga, Ambarawanya itu objek, dan sekutu dibuat mundur. Sekutu itu adalah subjek, dibuat mundur itu adalah predikat. Terus di mana? Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Pada tanggal 12 Desember pertempuran berkobar di Ambarawa. Ya, ini juga sudah menunjukkan subjek dan predikat. Jadi subjek itu bisa juga keterangan benda. Pertempuran, subjek, berkobar, predikat di Ambarawa, keterangan tempat. Jadi ini merupakan kalimat efektif ya. Jadi nanti kalimat-kalimat efektif ini kita masukkan ke dalam peta pikiran yang di sini. Apa, mengapa, siapa. Ini kita masukkan tadi jawaban-jawaban informasi penting yang kita peroleh. Itu adalah kalimat efektif, kita masukkan di kolom-kolom peta pikiran ini. Itu caranya. Sangat mudah itu. Tinggal kita mencermati kalimatnya sudah merupakan kalimat efektif atau belum. Sudah. Ya. Selanjutnya cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Contohnya unta. Unta itu karena di lingkungan gurun, panas, memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan dan rambut mata yang tebal supaya tidak kemasukan debu di gurun. Beruang kutub melakukan hibernasi, yaitu tidur pada waktu musim dingin untuk menghemat energi. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi atau sonar system, yaitu kemampuan mendeteksi mangsa atau benda pada malam hari dengan pantulan bunyi. Terus burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran tajam untuk mencari mangsa pada malam hari. Ini termasuk hewan nokturnal, hewan malam hari. Lumba-lumba dan paus itu muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen. Selanjutnya cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa, cicak dan tokek. Kalau cicak itu memutuskan ekor atau namanya autotomi. Cicak dan tokek juga memiliki kaki lengket supaya mudah memanjat di dinding. Ini untuk menghindari diri dari pemangsa atau musuh. Bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulit sesuai lingkungan, ini disebut mimikri, untuk mengelabui musuhnya karena punya zat khusus pada tubuh bunglon. Walang sangit mengeluarkan bau busuk, ini juga untuk melindungi diri dari musuh. Landak memiliki duri tajam dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi dari musuh. Kalajengking dan ular memiliki bisa beracun untuk menyerang musuh. Cumi-cumi mengeluarkan cairan ya, tinta hitam untuk melindungi diri dari musuhnya atau mengelabui. Ikan buntal menggembungkan tubuh
dan memiliki duri beracun untuk melindungi diri dari musuh. Terenggiling dan kaki 1000 menggulungkan badan. Ini untuk melindungi diri dari musuh. Sapi memiliki tanduk untuk menyerang musuhnya. Kura-kura memiliki cangkang yang tebal untuk melindungi diri dari musuh. Burung puyuh dan belalang ini memiliki kemampuan kamuflase, yaitu penyamaran dengan lingkungan untuk mengelabui musuh. Ini berbeda ya dengan tadi mimikri. Nah, ini adalah siput. Bagaimana hewan ini melindungi diri dari pemangsa? Silakan bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar sambil kita belajar bersama-sama. Ini termasuk hewan moluska, ini materi kelas 5 ada. Selanjutnya yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar, lari, lompat, dan lempar. Ini adalah permainan ayam dan elang. Jadi elang menangkap ayam. Cara bermainnya ini sudah ada bagi kelompok. Nanti ada yang berperan sebagai elang, ada yang induk ayam, ada yang anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam, induk ayam yang akan melindungi. Ini pasti menarik, pasti menyenangkan. Peraturannya ada di sini. Elang akan mengejar, induk ayam melindungi. Jika anak ayam terpisah, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya. Berarti ini kombinasi lari, gerak lari. Ini kemampuan lari, taktik juga dibutuhkan di sini supaya kita bisa memenangkan sebuah permainan. Ini tahapan-tahapan berlari yang benar seperti ini. Oke, itu untuk pembelajaran 3 pada subtema 2, tema 2. Nantikan video pembelajaran berikutnya tetap di Sutrisno Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.